Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku. Dipersembahkan oleh didukung Amerika. oleh Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puja dan puji syukur kehadirat Allah pemirsa. Senang sekali Damai Indonesiaku kembali hadir di hadapan Anda. Dan kali ini pemirsa kita bersiaran langsung dari Masjid Jami Albina, Jalan Pintu 1 Senayan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nah pemirsa, ketika kita menginginkan sesuatu, ada dua yang kita lakukan, yaitu ikhtiar dan doa. Namun yang menjadi pertanyaan, adakah doa-doa yang mustajab atau doa-doa yang bisa langsung menembus langit? Adakah amalan-amalan tertentu sehingga doa kita langsung bisa menembus langit? Nah itulah yang akan menjadi bahasan kita pada siang hari ini dalam Damai Indonesiaku. Bersama guru-guru kita, Kiai Haji Sumarno Syafi'i, kemudian juga ada Ustazah Nur Fadlina, dan juga guru kita Ustadz Abdul Syukur. Langsung saja pemirsa, kita dengarkan tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu, sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak, Ibu, hadirin pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat sama-sama bermuajahah dalam majelis taklim, majelis ilmu Damai Indonesiaku TV One. Tema hari ini cukup menarik, tema tentang doa. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita pasti tidak terlepas dari doa. Bapak Ibu, sebelumnya saya mau tanya nih, kalau kita lapar kita cari apa? Makan, betul. Kalau kita ngantuk kita biasanya cari apa nih? Tidur, cari kasur, betul. Aduh, jam-jam tidur siang ini senyum-senyum semua. Kalau kita pusing 7 keliling kita biasanya cari apa tuh? Oh, cari obat. Kalau kata anak-anak zaman sekarang mah cari healing, betul. Cari healing. Padahal manusia itu selain banyak juga pusingnya, banyak juga cobaannya, banyak juga keinginannya. Betul Bapak Ibu? Dengan banyaknya keinginan itu maka seyogianya yang kita cari apa? Kita cari Allah. Kita cari Allah dengan berdoa, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa. Tidak ada dari makhluk hidup yang ada di dunia ini yang tidak punya keinginan. Kita hidup di dunia ini pasti memiliki keinginan, pasti punya pengen. Ada neng-neng di sini pengen segera dapat jodoh, betul. Ada ibu-ibu, bapak-bapak pengen dikaruniai anak yang solih dan solihah, amin. Ada yang pengennya duitnya banyak, rezekinya melimpah, amin. Makin kenceng aminnya. Banyak keinginan kita selama kita hidup di dunia ini. Keinginan kita harus kita sampaikan lewat doa. Maka pada kesempatan hari ini kita bahas tentang doa-doa yang mustajab. Doa-doa yang katanya menembus langit. Doa-doa yang punya keistimewaan, punya kekuatan, punya keunggulan, yang insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa doa-doa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu da'awatin la turaddu. Da'watul walid wa da'watus shaim wa da'watul musafir. Wa qila fil matanil ukhra wa da'watul mazlum." Al-hadits. Jadi dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada doa-doa yang mustajab Bapak Ibu. Ada doa-doa yang insya Allah didengar, dikabulkan oleh Allah, punya keistimewaan tersendiri. Ternyata doa-doa itu bisa bersumber dari diri kita sendiri. Yang pertama, da'watul walid. Doa kita sebagai orang tua. Maka bersyukurlah Bapak Ibu, hadirin pemirsa yang sudah menjadi orang tua. Maka punya keistimewaan apa yang keluar sebagai ucapan doa, apa yang keluar sebagai ucapan itu dapat menjadi doa yang mustajab. Doa-doa yang menembus langit itu adalah doa-doa yang berasal dari kedua orang tua, terutama dari seorang ibu. Makanya nih Bu, kalau ngomel, ya ampun Neng, nilainya jelek amat gitu nggak Bu? Iya, kalau ngomel Neng males amat, mager amat, main HP mulu, rebahan di kasur, mager-mageran, betul Bu? Diganti sekarang ngomelnya pakai doa, ya Allah semoga anakku semakin rajin apa? Rajin main HP-nya. Semoga anakku semakin rajin, semakin solih-solihah, dapat jodohnya juga solih-solihah tuh. Sambil ngomel tuh sambil kita berdoa Bapak Ibu. Karena doa kita adalah salah satu doa yang mustajab. Yang kedua, da'watus shaim. Da'watus shaim adalah doa orang-orang yang berpuasa, baik berpuasanya di bulan Ramadan maupun berpuasanya puasa-puasa sunnah. Orang yang berpuasa itu premium kalau kata anak-anak sekarang, anti blokir doa-doanya. Kenapa demikian? Ketika melaksanakan sahur, waktu sahur juga jadi waktu mustajabnya doa. Ketika ia berpuasa, ketika ia melaksanakan sahurnya aja ketika berdoa sudah mustajab. Apalagi selama dia berpuasa, sampai nanti waktunya berbuka. Insya Allah doanya mustajab, doanya dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga adalah da'watus musafir. Doa orang-orang yang sedang bepergian. Bepergiannya tanda di garis bawahi, berpergian karena Allah. Berpergian fisabilillah. Berpergian yang niatnya karena Allah di jalan kebaikan, di jalan agama Allah. Kita niat mencari ilmu, kumpul di majelis ta'lim ini, kita berdoa sepanjang perjalanan, itu insya Allah dikabulkan. Kita berdoa di sepanjang perjalanan kita bekerja, insya Allah itu dikabulkan. Satu lagi, doa yang tidak ada hijab. Doa yang insya Allah dikabulkan adalah da'watul mazlum. Doa orang yang teraniaya. Maka hati-hati kalau kita interaksi setiap hari. Hati-hati jangan sampai lisan kita menyakiti yang akhirnya bisa menyebabkan orang mendoakan yang tidak sesuai harapan kita. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah sama-sama kita berdoa sesuai tuntunan. Berdoa dengan amalan-amalan terbaik kita yang insya Allah nanti akan kita bahas lebih panjang. Bagaimana sih tips-tipsnya supaya doa kita itu bisa menembus langit. Doa kita itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Baik, terima kasih Ustazah Nur Fadlina yang telah memberikan mukadimah di awal ini, dan kita masih dalam segmen tausiah, namun kita perlebar lagi dalam tanya jawab. Salah satu yang menjadi caption atau notes tadi di antara doa yang mustajab atau doa-doa yang bisa menembus langit adalah doa-doa orang-orang yang teraniaya. Ini kalau lihat dari para jamaah ini sepertinya orang-orang teraniaya semuanya. Baik, kalau gitu saya persilakan kepada para jamaah Ibu Fatmah untuk berdiri untuk mengajukan pertanyaan dan nanti langsung dijawab oleh Ustazah Nur Fadlina. Silakan boleh berdiri Ibu Fatmah. Ya, sudah nyala Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Fatmah dari Depok, Ibu. Izin bertanya Ibu Ustazah, kenapa ketika kita berdoa tapi doa kita belum diijabah Ustazah? Kira-kira apakah ada syarat doa supaya doa kita cepat diijabah? Dan doa apa saja yang diyakini memiliki kekuatan khusus
untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana cara mengamalkannya atau apa saja amalan doa yang bisa dilakukan agar doa-doa kita lebih mudah dikabulkan, terasa menembus langit. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kiat-kiatnya, tips-tipsnya supaya doa kita bisa premium tadi ya, anti blokir, langsung tembus ke langit, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita perhatikan adab-adab berdoa. Mari sama-sama kita perhatikan kalau berdoa kita harus ngapain dulu nih. Dalam kitab Syarah Al-Adhkar Imam An-Nawawi, dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, ada 10 adab dalam berdoa. Saya singkat sedikit saja. Jadi yang pertama, kita perhatikan tempatnya dulu. Sebaiknya di tempat-tempat ibadah. Kemudian yang kedua, menghadap kiblat. Mendahului doa-doa kita dengan puji-pujian. Bu, coba kita ingat-ingat ya Pak. Kalau anak mau sesuatu nih, ngerengek minta sesuatu, biasanya ngambek dulu atau ngalem-ngalem muji-muji dulu enggak? Pun begitu kita ketika kita memiliki keinginan yang kita sampaikan lewat doa, kita bertaubat dulu. Itu adabnya, kita bertaubat dulu, kita berzikir dulu, memuji-muji Allah dulu, bertasbih dan bertahmid kepada Allah, kemudian baru disampaikan doanya. Apa adab selanjutnya? Kita tengadahkan tangan, itu juga sunnah Rasul. Jadi berdoa tidak perlu kita nundukkan kepala. Sunnah Rasulnya tadahkan kedua tangan, rapatkan jari. Kemudian usai berdoa, usap ke wajah. Itu sunnah Rasulnya. Jadi kita perhatikan adab-adabnya supaya doanya insya Allah tidak tertolak. Kemudian kita perhatikan juga waktu-waktu mustajabnya doa. Ada di hari Jumat, ada di waktu sahur, ada juga di waktu-waktu subuh. Maka beruntunglah calon-calon penghuni syurga yang bangunnya di sepertiga malam. Karena itu adalah salah satu waktu mustajabnya doa. Jadi kita bangun sholatnya, sholat apa dulu? Sholat taubat. Habis sholat taubat alurnya kita sholat tahajud. Selanjutnya setelah sholat tahajud kita sholat hajat, baru utarakan keinginan dan doa-doa kita. Habis itu kita sahur. Selama menunggu waktu sahur sampai waktu subuh tiba, kita beristighfar dan terus mengulang doa kita. Terus mengadahkan tangan kita. Terus memohon kepada Allah. Jadi adabnya sudah adab yang insya Allah mustajabah, di waktu yang mustajabah, di tempat yang mustajabah. Satu lagi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Di mana waktu di saat kita sebagai hamba paling dekat dengan Allah itu ternyata di posisi saat kita sujud. Saat kita sujud itu posisi kita bertawadhu, merendahkan seluruh diri kita, bahkan anggota tubuh kita yang paling tinggi ini nih, kepala, tunduk. Sebagai seorang hamba, memohon dengan segala kerendahan hati, memohon kepada Allah di waktu sujud. Sujudnya kapan Pak Bu? Sujud terakhir ketika kita sholat. Tambahkan doa, selipkan doa di situ. Insya Allah mustajabah, insya Allah Allah kabulkan. Jadi mari sama-sama kita perhatikan adab-adab kita sebelum kita berdoa. Kita perhatikan tempatnya, kita perhatikan juga waktunya. Dan satu lagi, kita berhusnuzon kepada Allah. Berprasangka baik, yakin bahwa Allah akan menjawab doa-doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Nur Fadlina, boleh duduk kembali dan nanti kita akan lanjutkan di segmen kedua ini masih dengan tema kita yang menarik, yaitu bagaimana doa-doa bisa menembus langit. Insya Allah di segmen kedua nanti akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdul Syukur. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan masih disiarkan langsung dari Masjid Al-Bina GBK Jakarta Pusat dengan tema yang menarik yaitu doa-doa yang menembus langit. Di segmen 1 tadi kita telah mendengarkan bagaimana Ustaz Zahlina menjelaskan adab-adab dan waktu-waktu yang mustajabah ketika kita berdoa. Lantas bagaimanakah keutamaan apa sajakah yang didapatkan bagi seorang muslim ketika memanjatkan doa? Insya Allah selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdul Syukur. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kayaknya kurang semangat ini. Padahal setiap salam adalah doa. Didoakan salam, rahmah, berkah Allah untukmu. Maka pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun saat kita mendengar salam sedang didoakan semoga keselamatan, kesejahteraan, rahmah, berkah Allah untukmu. Menjawab demikian mendoakan balik. Ayo kita ulangi, semoga salam, rahmah, berkah Allah untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ustazah Nur Fadlina yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa Damai Indonesiaku, jamaah Masjid Al-Bina yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah wajah-wajah yang hadir, wajah-wajah yang menyaksikan hari ini adalah wajah-wajah pendoa, bukan wajah pendosa. Mengapa? Karena menjadi pendoa adalah keistimewaan. Doa adalah ibadah kepada Allah yang Allah perintahkan. Setiap perintah dari Allah adalah menjadi ibadah untuk kita. Ud'uni astajib lakum. Allah perintahkan berdoalah kalian kepadaku, niscaya ku perkenankan permintaan kalian. Yang kedua, bahwa setiap kita diperintahkan oleh Allah, Allah sudah siapkan sesuatu. Apa yang Allah siapkan? Astajib lakum. Menarik. Allah perintahkan kita berdoa, lalu Allah sudah janjikan, apa yang kau minta, aku akan kabulkan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya doa adalah al-ibadah sekaligus mukhul ibadah. Doa ini adalah inti dari ibadah. Ketika kita salat, dalam salat isinya adalah doa. Ketika kita membaca Al-Quran, kita awali dengan berdoa dulu kepada Allah dengan isti'adah, mohon perlindungan Allah, dan intinya adalah juga doa. Setiap aktivitas apapun iringan doa, bahkan kita sebagai orang beriman ini diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bangun tidur sampai tidur lagi adalah zikir dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar kalau kita disebut para pendoa. Dan Bapak Ibu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berdoa insya Allah menunjukkan kebutuhan dia kepada Allah. Dialah hamba Allah. Allah Maha Penolong, kita membutuhkan pertolongan Allah. Allah Maha Penyayang, kita membutuhkan kasih sayang Allah. Kita membutuhkan Allah dan Allah yang akan memberi segalanya. Maka tugas kita berdoa, tugas Allah memberi apa yang kita minta. Maka yakinlah bahwa doa ini adalah bagian dari kehidupan kita. Jangan pisahkan aktivitas kita dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu menarik pula, berdoa ini investasi, tabungan. Ini punya tabungan semuanya? Alhamdulillah. Baik, mungkin kalau angka-angka dalam rekening kita tidak terlalu banyak, tidak perlu khawatir.
Rezeki Allah sudah siapkan buat kita, tapi ada sesuatu yang mahal, investasi akhirat kita. Apa itu? Doa. Ketika nanti hari akhirat, lalu Allah berikan catatan dari amalan-amalan kita. Kemudian kita merasa sepertinya dulu tidak seperti itu yang kita lakukan. Tidak sebanyak itu. Tapi mengapa kebaikannya banyak? Maka ini adalah doa-doa yang belum terkabulkan di dunia. Maka buat seorang pendoa, ketika dia berdoa kepada Allah, yakin saja Allah akan ijabah doa-doanya. Kalau tidak sekarang, mungkin tertunda. Kalau tidak di dunia, insya Allah di akhirat. Ada doa muajjal, segera dikabul. Ada doa muajjal, ditangguhkan. Ada doa mubaddal. Mungkin minta A dapat B, minta sesuatu dapat yang lain, tapi intinya Allah tetap ijabah apa yang kita minta. Dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bukankah kita juga adalah produk-produk dari doa? Betul? Dulu orang tua kita berdoa saat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lalu Allah hadirkan kita bagian dari pengabulan doa orang tua kita. Jangan malas, jangan ragu, teruslah berdoa, karena untuk dunia kita, doa juga untuk akhirat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Abdul Syukur yang juga telah melengkapi tausiah di segmen kedua ini. Nah, langsung saja kita buka segmen atau sesi tanya jawab kepada para jamaah yang mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema kita di siang hari ini, yaitu bagaimana kekuatan doa itu bisa menembus ke langit. Kami persilahkan kepada Bapak Syahrul Ramadan, ya, boleh berdiri Bapak, yang nanti langsung dijawab oleh guru kita Ustadz Abdul Syukur. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrul Ramadan dari Jamaah Masjid Al-Bina PPK GBK. Izin bertanya Tuan Guru, bukankah segala sesuatu yang terjadi itu sudah Allah gariskan, sudah Allah tentukan? Dengan kata lain, segala sesuatu yang terjadi itu sudah Allah takdirkan fi lauhil mahfud. Lantas kemudian kenapa kita harus berdoa? Seperti itu Pak Kiai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syahrul Ramadan, Masya Allah, namanya indah sekali. Mungkin lahirnya Ramadan ya. Allahu Akbar. Kita sekarang berada di Syahrul Muharram. Insya Allah diberkahi semuanya. Baik, tentang bukankah segala sesuatu sudah diketahui oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hubungannya dengan doa? Saya tanya balik. Apakah kita sudah tahu tentang sesuatu yang belum terjadi? Apakah hari esok kita tahu? Masa depan kita tahu, tentang akhirat kita sudah tahu. Karena kita belum tahu, maka tugas kita beribadah. Karena doa itu adalah bagian dari cara kita ibadah kepada Allah, maka sami'na wa ata'na. Apa yang diperintahkan oleh Allah, kita lakukan, berdoa saja. Lalu yang kedua, bagaimana dengan takdir Allah? Karena kita belum tahu, mintalah takdir yang terbaik. Ketika kita menyeberang jalan ingin selamat, kita minta kepada Allah supaya diberi keselamatan. Karena kita tidak tahu apakah ada kecelakaan ataukah kita selamat. Tugas kita berdoa. Bukankah kalaupun itu terjadi, takdir Allah yang berlaku. Maka ketika berdoa adalah supaya kita benar-benar merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan doa kita, insya Allah takdir yang terbaik itulah yang akan menjadi milik kita. Sekali lagi, karena Allah yang tahu tentang sesuatu dan Allah yang mampu mengubah sesuatu. Maka doa adalah bagian supaya takdir itu menjadi takdir yang terbaik untuk kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz Abdul Syukur, dan berikutnya kami persilahkan, kami berikan kesempatan kepada jamaah perempuan atau ibu-ibu untuk mengajukan pertanyaan. Silakan, yang sudah disiapkan mic-nya boleh berdiri dan diperkenalkan namanya. Silakan, boleh berdiri Ibu? Iya. Diperkenalkan namanya dan disampaikan pertanyaannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suranti dari Meruyung, Depok. Ini pertanyaan saya menyangkut dengan anak yatim.
kenapa doa anak yatim itu begitu mustajab dan penyebabnya itu apa serta dalilnya itu bagaimana? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengapa ketika ada anak yatim doa kita nampak jauh lebih terkabul begitu? Ada apa? Ya, baik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum, bahwasanya Allah menolong kalian, Allah memberi rezeki kepada kalian ketika kalian bersama orang-orang yang lemah di antara kalian. Pada umumnya anak-anak kita ini lemah. Kalau bukan secara ekonomi, mereka membutuhkan kasih sayang. Mereka membutuhkan uluran dari yang lain, kasih sayang, entah usapan, entah dekapan, entah percakapan, mereka membutuhkan. Maka ketika ada anak-anak yatim di antara kita, insya Allah ini bagian mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka, apalagi kalau anak yatimnya masih anak-anak ya. Ini yang yatim itu yang anak-anak ya, bukan yang sudah menjadi mama-mama. Anak-anak yatim. Lihat apa yang mereka harapkan, mereka tentu membutuhkan kasih sayang. Maka pada saat itu ketika kita bersama mereka mengetuk pintu langit, menjadikan doa kita mustajab. Apalagi kalau itu anak-anak, mereka masih bersih, mereka masih suci, mereka orang yang membutuhkan, maka doa-doa mereka atau doa kita yang bersama dengan mereka itulah yang akan mengetuk pintu langit. Dan saya hari ini bahagia menyaksikan ada anak-anak di antara kita. Insya Allah berarti hari ini keberkahan untuk kita semuanya. Wallahu a'lam. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Abdul Syukur, boleh duduk kembali. Dan alhamdulillah memang pada kesempatan siang hari ini dihadiri selain daripada majlis dari bapak-bapak ibu-ibu, juga siang hari dihadiri oleh dari anak-anak adik-adik yatim piatu. Masya Allah, mudah-mudahan keberkahan untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, di segmen ketiga nanti kita akan berbicara sebetulnya adakah suatu penghalang atau adakah suatu sebab yang itu menjadi penghalang doa kita terkabul atau mustajab. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Suparno Syafi'i. Namun sebelumnya guru kita Ustazah Nur Fadlina sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini sama-sama kita saksikan kuis Luwak White Coffee berbagi berkah. Jamaah, kali ini saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan yang sesuai dengan tema hari ini akan mendapatkan hadiah uang tunai 1 juta rupiah. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Nah, pertanyaannya, sebutkan salah satu keutamaan doa bagi seorang muslim. Nah, yang bisa jawab atau mau jawab silakan angkat tangannya. Wah, banyak juga nih. Nah, silakan Mbak. Boleh ke sini ya? Silakan, boleh diperkenalkan diri dulu namanya. Baik, sebelumnya perkenalkan Ustazah, nama saya Naisila. Untuk jawabannya doa adalah ibadah. Nah, betul tidak jawabannya? Betul ya, alhamdulillah jawabannya betul. Selamat, Anda mendapatkan 1 juta rupiah. Jangan lupa dipotong pajak ya. Silakan. Terima kasih. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesiaku TV One. Doa-doa yang menembus langit, itulah tema kita pada kesempatan siang hari ini dalam Damai Indonesiaku. Tadi guru-guru kita telah menjelaskan bagaimana waktu-waktu yang mustajab, lalu juga bagaimana adab berdoa, dan keutamaan doa bagi seorang muslim adalah bagian dari ibadah. Nah, lantas timbul pertanyaan, atau mungkin kita sering melihat suatu caption, doa-doa orang yang terzalimi, hati-hati doa orang yang terzalimi. Nah, sebenarnya seperti apa sih penjabaran doa orang yang terzalimi ini? Insya Allah akan dijelaskan oleh guru kita Kiai Haji Suparno Syafi'i. Fadhal Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi haqqa hamdi summa salatu wassalamu ala khairi ibadi Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda ila akhiri ayami amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da idza da'ani falyu'minu bi wal yashkuruli la'allahum yarsudun. Bapak Ibu Saudara hadirin rahimakumullah, wabil khusus Al Ustadz Abdul Syukur, Ustazah Nur Fadlina, hadirin wal hadirat rahimakumullah, segenap jamaah yang berbahagia, pemirsa Damai Indonesia TV One di mana Anda berada dan sama dimuliakan Allah. Alhamdulillah siang ini dengan izin Allah kita bisa bertatap muka dan bermuahajah dalam pengajian Damai Indonesiaku yang membahas tentang masalah doa yang menembus langit. Kita manusia yang penuh segala kekurangan dan kelemahan. Sudah barang tentu banyak kekurangan di antara kita. Walaupun Allah sudah berikan satu power kepada kita, adanya intelijensi, akal, kemampuan manusia. Dengan Allah berikan satu kekuatan fisik yang luar biasa. Tetapi di dalam mengarungi kehidupan kita ini, berapa banyak di antara kita yang terjebak dengan power yang Allah berikan, tidak mengandalkan energi yang ketiga. Tadi sudah dibahas bagaimana keutamaan dan pentingnya doa. Namun di balik itu semua kita membutuhkan dan kita harus tahu doa yang bagaimana yang terijabah dan kapan doa itu bisa diijabah. Doa terijabah karena ada dua faktor. Yang pertama ada waktul ijabah, yang kedua ada makomul ijabah. Apa Pak doa yang waktu-waktu ijabah? Doa yang waktu ijabah adalah saat sepertiga malam. Udah mau subuh 2/3 malam, saat itu kita bangun, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyaba'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Sujud di hadapan Allah, 2 rakaat kita lakukan, munajat mohon kepada Allah. Saat itulah kita berkomunikasi khusus langsung dengan channel yang khusus, dengan yang namanya saluran khusus kepada Allah. Allah pasti akan ijabah dengan catatan asalkan doanya Ini kan doa kita kebanyakan embel-embelnya Pak. Doa kita ini kebanyakan embel-embelnya. Walaupun doa apapun Allah dengar tuh doa. Tapi kan doa kita harus tahu sasaran, sadar diri. Lihat ketika kita sholat hajat aja, kita minta hajat, yang pertama kita mohon kepada Allah bukan hajat kita dulu. La tada'lana fi maqamina adadan ban ila ghafarta. Jangan kau biarkan dosa-dosa kami ya Allah masih ada di tempat ini. Kalau mau minta tahu diri, kira-kira bersih enggak diri kita. Artinya kan yang pertama bersihkan diri, mohon ampun dulu kepada Allah. Banyakin kan yang bikin terhambat segala urusan kepengen kita yang banyak penghalang bukan orang lain Pak yang menghalang, dosa kita yang jadi penghalang. Halo apaan? Dosa. Kullu bani Adam khata'una khaira khata'ina tawwabun. Setiap manusia sama anak Adam ini kan kita nih semua nih anak Adam. Makhluk mana di dunia ini yang gak punya dosa? Orang mana yang gak punya salah? Cari. Jangankan penjahat, jangankan bajingan, jangankan koruptor, jangankan perek, jangankan odong-odong, enong-enong, ustadz kiai juga punya dosa. Jangan sombong lu. Ustadz punya dosa nggak Tad? Banyak. Banyakan ustadz makanya dosanya ketimbang ini.
Makanya suruh banyak banyak tuh tengah malam 2. Kata Rasul, khamsul layalin yustajabu fihi doa. Ada 5 malam nih yang Allah ijabahkan doa. Ini belum panjang banget waktu kita ngomong begini nih. Ada 5 malam. 1, Lailatul Qadar. Tertungguin bulan Ramadan, mudah-mudahan panjang umur ketemu. Insya yakin. Udah yakin aja dah, umur makan rahasia ya Bu ya. Ada rahasia tuh umur. Bukan punya kita, kadang-kadang kita pengen panjang umur, lah yang minta panjang duluan. Ada dokter tukang ngobatin orang. Tuh dokter habis ngoperasi, pasiennya kagak mati, lah dia mati. Tuh umur tuh. Mudah-mudahan kita ketemu, amin. Yang kedua, Lailatul Nisfi Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Tuh, catat. Udah berapa tuh? Udah berapa? Malam Lailatul, malam nisfu. Yang ketiga, Lailatul Idul Fitri, malam hari raya Idul Fitri, bukan ayab-ayaban. Habis maghrib, habis isya takbir di masjid, di rumah, di musola, malam bangun munajat, lu bakar petasan, unyil. No, keliling. Ya kan? Apalagi anak muda yang begini-begini ini, udah hafal banget wajahnya kalau takbiran nih. Ya ada nongkrong di pojokan masih Mamat Siduloh. Malam terakhir kita selesaikan segala-galanya. Pret. Itu malam ijabah, manfaatkan waktu itu sujud kepada Allah. Yang keempat Lailatul Idul Fitri, Idul Adha. Yang kelima adalah Lailatul Jumu'ah. Tuh udah berdiri, sebentar Bang. 3 menit. Siap-siap dulu ya di sini ya. Ya tema belum kelar ini kita. Kalau senior ngomong apa juga enak aja kan begitu ya. Giliran junior macam-macam dipecat besok. Terakhir nih. Ada tempat ijabah. Di mana tempat-tempatnya? 1 di Maqam Ibrahim, 2 di Multajam. Tuh. Pernah ke sono? Pernah ke sono belum? Pengen ke sono kepengen? Punya duit kagak? Jangan ngomong. Orang gak punya duit ngomong enak kita. Kalau punya duit mending gak ngomong juga ya nunjuk jadi. Orang susah ngomong mulu. Alah ketahuan nasib lo. Emang dasar nasi bungkus. Tuh. Lalu doa yang bagaimana Pak yang bisa menembus langit? Kan kita tanya. Tadi udah waktu ijabah, udah. Maqamul ijabah, udah. Termasuk di Raudhah itu tempat ijabah. Doa yang langsung diijabah oleh Allah 1. Tuh doanya anak yatim. Nih, no. Mana anak yatim? Tuh, kamera sorot ke sono. No, doa anak yatim no. Tuh. Itu doa dia, senyum dia aja doa. Makanya kita harus berbaik-baik kepada anak yatim. Jangan anak yatim dieksploitasi untuk kepentingan pribadi sendiri atau untuk kelompoknya. Yang kedua siapa? Doa ul walidain, doa orang tua. Kalau masih ada ibu dan bapak, minta doa tuh sama dia. Enggak usah jauh-jauh dari keramat kemana-mana. Keramat kita ada doanya ibu dan bapak. Yang ketiga nih yang serem. Siapa Pak? Dakwatul mazlum, orang yang dizalimi. Dakwatul mazlum laisa lahu hijab. Doa orang yang dizalimi, orang yang disakiti, orang yang dianiaya, orang yang dinista, tidak ada tabir aling-aling langsung dijabah oleh Allah. Itu hadiah kenapa? Supaya orang yang dizalimi sabar. Jangan punya udah serahkan urusan kepada Allah. Kalau Allah yang berperan, Allah yang bermain, jauh lebih dahsyat, lebih hebat ketimbang manusia yang bermain. Yakin? Terus? Baik. Kita lanjutkan ntar. Baik Yai, kita teruskan di segmen tanya jawab. Di sesi tanya jawab ini kita masih dalam segmen tausiah. Jadi nanti Yai bisa meneruskan tausiahnya melalui pertanyaan yang diajukan oleh jamaah nanti. Silakan. Ada Pak Adlan ya, betul ya? Iya, boleh berdiri. Diperkenalkan nama lengkapnya Pak, langsung disampaikan pertanyaan. Silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya izin, Ustaz. Nama saya Rizal, DKM Masjid Pak Al-Bina. Rizal, oke. Rizal. Adapun pertanyaannya adalah ikhtiar maksimal seperti apa supaya doa kita menembus langit, dan apakah doa orang lain bisa membantu doa kita menembus langit? Misalnya kalau kita ke ustadz, ke orang tua, ke kerabat, Pak izin doakan saya ya, apakah seperti itu bisa membantu? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini cakep, ini urusan nanya nyepat banget. Pertanyaan yang singkat, padat, jelas, cuman keterangannya kudu panjang bang. Ya kalau ngejawab asal-asalan jangan jadi ustadz. Kalau bukan referensi harus berapa kitab kita harus kebet ini semua. Dah, singkat aja saya jawab ya. Yang pertama, ikhtiar bagaimana cara doa kita terijabah, kan begitu. Yang pertama, tadi selesaikan segala urusan-urusan kita kepada Allah dengan istighfar. Istighfar. Akui dosa. Yang kedua, ikhlas dalam doa. Jangan mengharap sesuatu dan karena sesuatu, jangan. Pokoknya kita ikhlas kepada Allah. Yang ketiga, usahakan doa itu pakai adab dan pakai etika. Doa yang terbaik di mana? Di kala sholat. As-sholatu huwa doa. Sholat itu doa. Jadi ketika saat itu kita berdoa, doalah dalam keadaan bersuci. Doa kita menghadap kiblat. Munajat, angkat tangan. Kok pakai angkat tangan Pak? Karena Nabi idza da'a rafa'a yada wa masaha bihi wajah. Nabi mengajarkan, Nabi menyontohkan, karena Nabi ini hadis apa? Hadisul fi'liyah. Yang dicontohkan oleh baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad. Ini kan dalam rangka falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Pertama tadi kan iman, yakin tuh doa. Kita doa jangan ragu-ragu Pak. Doa kudu khusus ada keyakinan. Doa apapun yang kita minta asalkan doa yang baik. Jangan doa yang buruk, jangan doa yang dendam, jangan doa yang ngancam, jangan doa yang nyelakain. Lalu apa? Ikhlas tadi, yakin udah. Dalam keadaan bersuci kita. Di waktu sholat menghadap kiblat. Kemudian doalah kita kepada Allah dengan apa yang menjadi harapan kita. Yang pertama, minta ampuni dosa. Yang kedua adalah minta redhonya Allah. Nih, baik. Belum Le, udah masih ada waktunya. Nanti di segmen berikut Yai. Boleh duduk kembali Yai. Baik, ini memang menarik sekali tema yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini, bagaimana doa-doa kita hingga sampai menembus ke langit. Tentunya kita semuanya hamba-hamba Allah ingin doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di segmen berikut pemirsa, kita akan masuk dalam segmen ulama menjawab. Di segmen berikut, tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa. Alhamdulillah masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan kita masuk dalam segmen ulama menjawab. Di sini saya sudah pegang handphone, artinya saya sudah siap-siap membacakan Instagram atau pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Nanti akan yang menjawabnya adalah Ustaz Zalina dan juga Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Yang pertama saya akan bacakan atas nama Bibob_Minyong. Assalamualaikum Ustazah, izin menitipkan pertanyaan tentang doa menembus langit. Apakah ada kriteria doa-doa tertentu? Lalu doa-doa seperti apa yang sekiranya cepat menembus langit? Apakah berdoa di tempat-tempat mulia, misalnya Masjidil Haram, bisa mengetuk pintu langit lebih cepat dibandingkan jika kita hanya berdoa di rumah? Silakan Ustazah Nur Fadlina. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sudah kita bahas bersama-sama juga tadi ya, Bapak Ibu pemirsa Damai Indonesiaku TV1, apa kriteria doa-doa yang mampu menembus langit? Apa kriteria doa-doa yang insya Allah langsung dikabulkan oleh Allah? Tadi ada da'watul walid, doa orang tua, doa ibu dan bapak. Kemudian ada da'watus shaim, doa orang yang berpuasa. Yang ketiga, da'watul musafir, doa orang yang bepergian.
Yang keempat, dakwatul mazlum, doa orang-orang yang teraniaya atau terzolimi. Lalu seperti apa kita supaya doa-doa kita itu bisa langsung menembus langit? Seperti apa kita seharusnya ketika berdoa? Maka perhatikan adab-adab dalam berdoa tadi. Kita mengadahkan tangan, merendahkan diri, bersujud terlebih dahulu, banyak beribadah, beristighfar, memuji-muji Allah dengan tasbih dan tahmid dan juga takbir. Kemudian baru menyampaikan doa. Dengan kedua telapak tangan kita terbuka, kita menyampaikan doa kebaikan, disampaikan dengan penuh rintihan, disampaikan dengan lemah lembut, disampaikan dengan segala kerendahan hati, disampaikan dengan kesadaran bahwa kita adalah hamba Allah, nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak memiliki kuasa apapun selain kita meminta kepada Allah dan ditolong diberikan oleh Allah. Jadi keyakinannya, husnuzonnya kepada Allah harus optimal. Bagaimana kita meyakini doa kita pasti didengar oleh Allah. Bagaimana kita meyakini doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Meskipun versi dikabulkan dan didengar oleh Allah itu berbeda-beda. Ada yang dikabulkan sama persis, ada yang dikabulkannya diganti dengan yang lebih baik, dan yang ketiga ada yang dikabulkannya dengan ditunda, diberikan pahala-pahala yang insya Allah jadi tabungan akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Zalina, dan berikutnya kami akan bacakan di segmen berikut. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku di segmen Ulama Menjawab. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku, dan kita masih masuk dalam segmen Ulama Menjawab yang saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damaiindonesiaku_tv1. Nah, di segmen ini yang akan menjawab terlebih dahulu Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Izin Kiai, ini yang bertanya atas nama Nugraha Pratama dari Riau. Wah, jauh-jauh nih. Apakah doa buruk bisa ditarik kembali sebelum terjadi? Jadi ketika dia sudah berdoa, dia menyesal nih, waduh jangan-jangan. Ini bagaimana ketika doa buruk itu bisa ditarik kembali sebelum itu kejadian, Yai? Silakan Yai. Doa yang buruk. Doa yang buruk. Jadi doa orang yang terzolimi ini mungkin ya. Orang Riau, sebelum saya jawab orang Riau tadi kurang tuh. Saya terusin dulu jawabannya ya. Ya. Tadi ya, Pak Rizal. Bagaimana Pak Rizal tanya kalau kita minta doa sama orang soleh, sama orang tua. Wabtagil wasilatal mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Justru kita minta tuh wasilah dari orang soleh. Ibu bapak doain kita. Soal tuh urusan nyampe atau kagak bukan urusan kita. Yang penting kita usaha. Falyastajibu li. Itu ada lamul apa? Lamul amr. Lam perintah. Jadi disuruh bagaimana caranya kita minta ijabah, metodenya. Andaikan diri kita ini masih kurang dari apa yang ada dalam diri kita untuk berdoa kepada Allah, kita minta sama orang soleh, datang ulama-ulama yang soleh, orang-orang yang ahli ibadah, orang tua kita minta doain kita, insya Allah mudah-mudahan jadi berkah ijabah, amin. Kemudian pertanyaan bagaimana tadi kalau doa kita tarik kembali karena kita doa yang jelek. Kalau kita doa yang jelek, begitu kita sadar, buru-buru kita istighfar. Contoh umpama, ada orang yang dizalimi, kan kesel banget kita. 7 bulan gaji digantung-gantung, gak dibayar-bayar. Udah gitu dibayar dicicil, kan begitu tuh. Tuh penyakitnya pengusaha geblek begitu tuh. Tuh sono, orang Amerika. Di Indonesia alhamdulillah sekarang jangan coba-coba. Lagi zaman pra presiden kita Prabowo ditakeh bisa pala loh. Ya, andaikan itu terjadi kepada kita, kita kan manusia punya emosi Pak. Ya nggak usah gitu dah. Andaikan ibu umpamanya didoakan sama suami, sakit kagak?
Bu, lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu daripada kau hianati aku dengan cintamu. Wah, pasti dah kayak begitu. Kesel tuh ibu, tuh laki kagak mau ketabrak mobil. Kan begitu? Kagak mau jebur ke sumur. Dasar laki kagak tahu diri. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau dia sudah menzalimi perasaan dan hati serta cintaku. Aku udah berkorban, sekarang dia mengkhianati. Tolong ya Allah, Kau Maha mengetahui, Kau Maha melihat dan Kau Maha mendengar. Berikanlah pelajaran kepada suamiku supaya ketabrak mobil truk. Bini gila itu. Lalu begitu kita sadar lah, kalau bini gua laki kita mati, ntar anak kita yatim, kita janda. Iya, kalau janda kita cakep, janda udah odong-odong, siapa yang mau sama kita? Siapa yang ngasih makan? Nah, buru-buru istighfar. Astagfirullahaladzim. Lalu kalau kita udah istighfar bagaimana? Minta dulu tuh. Kalau tadi kita doa sama tuh orang kita doain yang jelek, minta redo, minta maaf. Minta maaf ya. Kalau kita umpama ada orangnya, kalau nggak ada orangnya udah meninggal Pak, udah meninggal dunia, bagaimana? Fatihain tuh manusia. Baru tahu kan? Jangan kira main tuh. Makanya apalagi hati-hati tadi saya bilang, makanya Allah berikan satu leluasaan kelapangan buat orang yang zalimi supaya sabar. Biarin kita dianiaya, biarin kita dizalimi, biar dia mempermainkan kita. Udah kita mah doa yang baik aja kepada Allah. Tadi Ustazah bilang, wa ana ala husni dzanni bik. Allah aja punya husnuzon yang baik kepada kita. Maka kita harus berbaik sangka kepada Allah. Kadang-kadang ketika hal yang menderita datang kepada kita, kita bilang, kenapa sih gua lagi yang kena? Kenapa sih gua lagi yang dapatkan begitu? Baru habis kemarin diputusin pacar, baru dapat 2 bulan pacaran, udah direbut orang lagi. Kan dongkol banget perasaan kita tuh anak muda yang begini. Sama kayak begitu. Tuh jangan kira main. Udah husnuzon, Allah berikan yang terbaik. Kan saya bilang hidup ini real tapi misteri. Nyata kita hidup tapi penuh dengan rahasia. Nggak pernah kita ada yang tahu. Maka disuruh apa? Falyatawakkal mu'minun. Disuruh orang yang beriman bertawakal. Ya. Kita tawakal kepada Allah, pasrah diri kepada Allah. Apa yang Allah berikan yang terbaik kepada kita, jadikan itu nikmat buat bersyukur kepada kita. Dan apabila yang jelek datang kepada kita, banyak-banyaklah introspeksi. Insya Allah. Baik, terima kasih Ki Haji Sumarno atas jawabannya. Dan berikutnya pemirsa, kita akan bermuhasabah bersama-sama, yang insya Allah akan dipimpin Ki Haji Abdul Syukur. Bagaimana kita merenungi dosa-dosa kita, bagaimana agar kita juga doa-doa kita agar bisa menembus ke langit. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Tubi alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sailin. Hadirkan hati, boleh dalam berdoa ini pejamkan mata kita. Allah menatap, Allah melihat, Allah memperhatikan, Allah mendengar. Dan Allah hanya mengijabah doa dari orang yang yakin dan sungguh-sungguh doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah
la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ikhwatal iman, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita angkat kedua tangan kita. Kita sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menatap, Allah melihat, Allah Maha mendengar, dan Allah lah yang memperkenankan kita berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berdoa kepadanya, lalu Allah janjikan Allah ijabah doa-doa kita. Apalagi ada anak-anak yatim di tengah kita. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana, Allahumma arhamna, Allahumma arzuqna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami tengadahkan kedua tangan ini kepadamu, tangan-tangan yang penuh dengan noda dosa. Ya Allah, layakkan, pantaskan kami mengibah kepadamu ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Karena kami yakin Kau akan ijabah, Kau tidak akan sia-siakan apa yang kami mohonkan kepadamu ini. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Rahmatilah kami dengan maghfirah-Mu, rahmatilah kami dengan hidayah-Mu, rahmatilah kami dengan inayah-Mu, rahmatilah kami ya Allah dengan mahabbah dan ma'rifat-Mu. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, kami mohon kepadamu ampuni dosa-dosa yang kami tumpuk sejak akil balik sampai dengan detik ini. Dosa-dosa kecil yang belum kami hentikan, dosa besar yang selama ini kami sembunyikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu, sayangilah kami, sayangi orang tua kami, sayangi kakek nenek kami, sayangi guru-guru kami, sayangi orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Ya Allah, sayangi anak-anak yatim kami. Ya Allah, sayangi para mujahidin mujahidat, orang yang menegakkan kalimat-Mu ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, kami mohon kepadamu, jadikan siang ini siang yang semua kami mendapatkan kesempatan doa-doa kami menembus langit-Mu ya Allah. Jadikan kami hari ini lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Esok, lusa, sampai wafat, kami semua lebih baik mulai hari ini. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang senang bahagia saat berdoa. Kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dalam memohon kepadamu ya Allah. Karena tidak ada sesuatu pun terjadi kecuali atas takdir-Mu, atas pengetahuan-Mu. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Angkatlah kemuliaan anak-anak yatim kami ya Allah. Jadikan anak-anak yang bertakwa, yang cerdas, anak-anak yang punya masa depan gemilang ya Allah.
Ya Rabbana ya Karim, jangan jadikan kami orang-orang yang lalai, jangan jadikan kami orang-orang yang sombong, tidak mau berdoa, tidak mau ibadah kepadamu. Ya Allah, jadikan kami nikmat bangun malam, nikmat memakmurkan rumahmu, nikmat berakrab-akrab dengan Al-Quran. Ya Allah, tumbuhkan kecintaan dan kepedulian kami antar sesama kami. Ya Allah, jangan cerai-beraikan kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, berilah kami kesempatan taubat sebelum wafat. Kami dapat rahmatmu detik-detik kematian kami. Kami dapat ampunanmu setelah wafat. Ringan menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan benar-benar beriman, suci, berwudu, berzikir, mengingat, menyebut namamu. Wafatkan kami dengan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafatkan kami husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Selamatkan kami dari segala fitnah, dari tipu daya setan, dari siksa kubur, dari azab api neraka. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku, dan jangan lupa sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah bersama Koden Muslim dengan narasumber kami yaitu Ibu Wiryaningsih. Beliau mempunyai 10 anak penghafal Al-Quran. 10-10-nya ini merupakan dan berhasil menghafalkan Al-Quran sebanyak Al-Quran lengkap 30 juz. Nah, seperti apa perjalanan hidupnya, seperti apa beliau mendidik 10 anaknya itu menjadi penghafal Al-Quran, saksikan dalam program Sah Selalu Ada Hikmah. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu, sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah
Subhanallah walhamdulillah. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku. Dipersembahkan oleh didukung oleh Dukung Indonesia mengukir sejarah baru.